Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita bertemu kembali lagi di dalam program Berkat Pagi. Dengan tidak suatu kebetulan, saat ini kita akan mempelajari suatu kitab, yaitu kitab Ester. Dan kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Ester ini tidak ada mencantumkan nama Tuhan di dalam satu kalimat pun. Dan akan timbul mungkin suatu pertanyaan, kenapa di Alkitab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidak ada satu kitab yang tidak menuliskan nama Tuhan di dalamnya. Nah, puji Tuhan, kalau kita akan mempelajarinya bersama-sama, mari kita buka di kitab Ester pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, dalam bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13 ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang-orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Ayat 2, maka berkumpullah orang-orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasiweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Puji Tuhan, kalau kita boleh mempelajari, kita boleh melihat di dalam kitab Ester pasal yang ke-9 ini, di sini ada berbicara yang namanya titah raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa sih itu maksudnya? Kenapa bisa ada titah raja yang ingin membunuh setiap orang Yahudi pada saat zaman Ester berada? Kalau kita boleh kembali flashback di dalam kitab Ester pasal yang ketiga, kita akan melihat dan menemui di dalam perikopnya, di situ ada firman Tuhan berkata, muslihat Haman untuk memunahkan orang Yahudi. Kalau kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini ini adalah suatu cerita ketika Haman ingin membunuh atau ingin menyingkirkan yang bernama Mordekai. Siapa ini Mordekai? Mordekai ini adalah orang tua angkatnya dari Ratu Ester tersebut. Kalau kita mempelajari di sini, ternyata Ester adalah seorang Yahudi dan juga Mordekai. Nah, keberadaan Haman di dalam raja atau di dalam kerajaan Ahasiweros, dia tidak suka yang namanya ada orang Yahudi di dalam kerajaan mereka. Oleh sebab itu, apalagi Ester dan Mordekai, raja angkat untuk menjadi seseorang yang terkemuka pada saat itu. Kalau kita boleh melihat di dalam pasal 3 ini, di sini Haman berusaha atau berikhtiar untuk memunahkan setiap orang-orang Yahudi yang ada pada zaman itu. Dan dia meminta suatu surat kuasa kepada raja untuk memunahkan bangsa Yahudi pada saat itu. Kalau kita boleh melihat ayatnya, terdapat di kitab Ester pasal 3 ayat yang ke-11 sampai 13. Dengan singkat saya akan bacakan. Firman Tuhan berkata, kemudian titah raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Kalau kita lompat ke ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, surat-surat itu dikirimkan dengan perantaraan pesuruh-pesuruh cepat ke segala daerah kerajaan, supaya dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan semua orang Yahudi, daripada yang muda sampai kepada yang tua, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan. Pada suatu hari juga pada tanggal 13 bulan yang ke-12 yakni bulan Adar, dan supaya dirampas harta milik mereka. Kalau kita kembali di dalam pasal yang ke-9 tadi, kita akan juga menjumpai di mana di dalam ayat yang pertama sudah genap harinya, sudah genap masanya kalau bangsa Yahudi sudah saatnya untuk dibinasakan. Namun apa yang terjadi? Kalau kita boleh kembali juga ke ayat sebelumnya di pasal yang ke-8, ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata yang isinya, ayat 11,
pasal yang ke-8 yang isinya raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul mempertahankan nyawanya serta memunahkan atau membunuh dan membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta miliknya mereka. Jadi begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi ketika Haman berikhtiar untuk membunuh bangsa Yahudi pada saat itu, yaitu di pasal 3 tadi, ternyata Mordekai dan Esther juga tidak suka, juga memiliki hak untuk mendapat pembelaan daripada raja. Nah, ketika mereka menyampaikan hal tersebut, Raja Ahasiweros melihat kenapa dan bagaimana kehidupan Mordekai. Ketika raja mendapati ternyata Mordekai adalah seorang yang pernah menyelamatkan raja dari niat pembunuhan pada saat itu ada di pasal 1. Nah, kalau kita boleh melihat, oleh karena sebab itulah raja mengizinkan atau memberi titah, karena ketika raja sudah memberikan titah tidak boleh ditarik kembali pada saat zaman Esther ini. Dan kalau kita boleh melihat apa yang dilakukan atau apa tindakan Raja Ahasiweros untuk menggagalkan atau untuk membela Esther dan Mordekai, dia mengeluarkan titah yang baru. Apa itu? Yaitu di ayat yang ke-11 yang kita telah baca tadi, yang isinya raja mengizinkan untuk membunuh atau mereka mempertahankan nyawanya. Artinya kan di titah pertama raja mengizinkan Haman untuk membunuh setiap orang Yahudi. Nah, titah yang berikutnya dikeluarkan Raja Ahasiweros untuk pembelaan Esther dan Mordekai, yaitu juga untuk mengizinkan untuk mempertahankan nyawa mereka. Serta jikalau ada yang ingin membunuh bangsa orang Yahudi, mereka boleh balas, mereka boleh membalas dengan membunuh mereka juga. Jadi pada saat itu memang setiap titah raja sangat keras, jadi tidak boleh dibatalkan. Nah, makanya timbul di dalam ayat yang pertama, di dalam ayat pasal yang ke-9, mereka sudah genap waktunya. Namun apa yang terjadi? Kalau kita boleh melihat di pasal 9 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena kekuatan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Ayat yang keempat, sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Nah, puji Tuhan, ini yang seperti saya katakan tadi, ketika Mordekai didapati oleh raja apa yang telah dilakukannya kepada raja, raja mengangkat dia menggantikan Haman untuk menjadi seorang yang terkemuka, yang besar kuasanya bagi setiap orang-orang sezamannya pada saat itu. Oleh sebab itulah ketika Haman ingin melakukan pembunuhan atau pemusnahan kepada bangsa-bangsa Yahudi, mereka juga mendapat suatu pembelaan dari raja tersebut. Namun kalau kita mempelajari suatu kisah di sini, ini terjadi bukan karena suatu kebetulan, bukan karena suatu keinginan manusia. Kalau kita boleh melihat di dalam seluruh pasal atau kitab Esther ini bukanlah suatu tragedi yang dibuat-buat secara manusia, makanya nama Tuhan tidak ada di dalamnya. Tapi kalau kita mempelajari kenapa ada kitab Esther, atau kenapa, fakta menariknya kenapa tidak ada nama Tuhan di dalamnya? Karena Tuhan ingin mengajak kita untuk lebih mempelajari bagaimana sifat Tuhan di dalam kitab Esther ini, bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kitab Esther ini bagi orang-orang yang ada di pembuangan pada zaman itu. Kalau kita boleh melihat, Haman adalah suatu orang yang tidak senang kepada setiap anak-anak Tuhan. Namun kalau kita melihat di dalam kisah ini, ada Esther, ada Mordekai yang terus memperjuangkan iman mereka. Sekalipun mereka ada di dalam pembuangan, mereka tetap percaya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, karena mereka terus mempertahankan suatu kepercayaan mereka kepada Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. Kami